Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Ashar Tamanggon Channel dimanapun Anda berada, hari ini bertemu lagi bersama kami di Ashar Tamanggon Channel. Tentunya menemani hari-hari Anda dengan dakwah yang sejuk dan santun. Dimana lagi kalau bukan di acara Bosara. Alhamdulillah. Hari ini saya hanya berdua bersama Ustadz ATM. Ustadz Rizal lagi berhalangan, Ustadz. Haid ya? Tidak, tidak lah bayi ini. Ada sesuatu dan ini. Oh, ya soalnya kalau halangan itu kalau tidak haid, men. Ya, jadi istilah anak muda ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan tapi harus dimengerti. Sulit dibahasakan. Ya. Jadi alhamdulillah Ustadz hari ini alhamdulillah kembali kita Bosara berlangsung di Geraha Patria Wisata, tentunya di Jalan Faisal Raya, Ruko Ambasador nomor 1. Jadi ini sudah menjadi studio Ashar Tamanggon Channel, masya Allah. Jadi yang berminat umroh dan haji silakan langsung mendaftar di Saudi Patria Wisata di Jalan Faisal Raya, Ruko Ambasador nomor 1. Baik, Haji sekarang sudah berada di bulan Zulqaidah. Iya. Bulan depan insya Allah umur panjang kita dipertemukan kembali dengan momen hari raya yang namanya Idul Kurban. Nah sekarang ini kuliah menggeliat nih pengurus masjid untuk cari hewan kurban. Makanya saya mau angkat tema kurban ini aja. Kurban. Kurban atau udia atau memang beda atau bagaimana? Kurban itu yang binatang melata. Apa manja? Kobra ya. Kobra. Yang banyak sekarang adalah kurban fitnah Ji. Korban itu. Korban aja ya. Jadi dasarnya berkurban itu di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainaka al-kautsar. Sambungina a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberikan banyak nikmat kepadamu, karena itu dirikanlah salat dan kurbanlah. Jadi fasalli li rabbika, dirikan salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan kurban. Dua perintah ini, perintah sholat dan perintah kurban, dan ini bersamaan, berkaitan. Karena sholat itu hukumnya wajib, maka kurban mestinya juga wajib. Ya karena sama. Jadi saking pentingnya kurban itu sampai disejajarkan dengan sholat. Jadi hukum asalnya kurban itu wajib. Kemudian menjadi sunnah karena Nabi bersabda, wujiba alayyan nahar wasanantu alaikum. Diwajibkan atasku kurban, kata Nabi, dan disunnatkan bagi umatku. Karena itu perintah yang sunnat sesudah wajib itu menjadi sunnat muakkad atau sunnat yang sangat dipentingkan. Jadi kurban ini salah satu ibadah yang sangat penting dalam Islam. Karena hampir selepel dengan perintah melaksanakan sholat. Terus dalam pelaksanaannya Ji, kan biasa kurban itu dibagi 7 orang. Kenapa mesti 7 orang? Nah sementara ada biasa ku dapat perusahaan kantor kurban atas nama perusahaan ini 1 ekor. Bolehkah seperti itu? Jadi kurban itu 1 orang atau 1 keluarga untuk, kalau kambing atau domba, 1 ekor domba atau 1 ekor kambing itu untuk 1 orang atau 1 keluarga. Jadi kalau misalnya di Nasir berkurban 1 ekor kambing, itu istri dan anak-anaknya di rumah itu boleh juga dapat pahala 1 kurban. Kemudian sapi, onta, kemudian dikiaskan dengan kerbau karena di Mekah kan tidak ada kerbau. Jadi Nabi itu tidak pernah berkurban dengan kerbau. Beliau kurban dengan sapi, onta atau kambing. Kemudian 1 ekor kambing, onta atau kerbau itu untuk 7 orang atau 7 keluarga. Jadi kalau kepala-kepala keluarga itu 7 yang berkurban sudah mewakili keluarganya. Jadi satu sapi
bisa untuk 7 orang. Tapi 1 orang bisa 7 sapi. Bisa. Ya boleh saja. Orang mampu. Nabi Ibrahim itu 100 ekor onta, 200 ekor sapi, 400 ekor kambing. Jadi 1 kerbau bisa untuk 7 orang, tapi 1 orang bisa 7 kambing, bisa 7 sapi. Kalau ada kemampuan. Ya. Kayak Patria Wisata bisa 70 ekor sapi. Bisa. Masya Allah. 70 ekor sapi insyaallah. Jadi yang perlu diperhatikan ini adalah syarat-syarat kurban, hewan kurban. Dan kan sekarang ini mulai orang mencari mencari hewan kurban juga. Ya, jadi supaya tidak salah-salah, yang pertama kurban itu binatang, misalnya umurnya. Kalau onta, tapi jami ya onta ini tidak ada onta di Makassar. Langsung kerbau sapi. Onta itu di Makassar cuma 2. Jalan onta baru dengan onta lama. Jalan itu nama jalan. Teh hewan kurban aja. Ya. Jadi kalau onta itu 5 tahun umurnya, masuk 6. Baru boleh. Kalau di bawah itu tidak memenuhi syarat. Sapi atau kerbau itu 2 tahun. Jadi kalau ada umurnya di bawah 2 tahun itu tidak memenuhi syarat. Jadi kalau mau beli sapi apa, tanya dulu waktu kelahirannya. Konfirmasi di catatan sipil. Ini lahir tahun berapa ini? Kan kita ini Idul Adha nanti 2020 bulan sekarang Zulkaidah bulan Juli ya, atau Agustus. Maka dia sapi itu harus lahir minimal bulan Juli tahun 2018. Jadi kalau dicek tanggal kelahirannya ternyata 2019, berarti dia tidak memenuhi syarat. Tanya juga kapan zodiaknya apa? Ya. Apa? Ya. Jadi lahirnya dia 2 tahun kalau sapi, dengan kerbau masuk umur 3 tahun. Kemudian kalau kambing itu 1 tahun. Jadi kalau kambing sudah berumur 1 tahun, masuk kedua itu sudah boleh. Kemudian domba itu 6 bulan sudah memenuhi syarat. Tapi sebaiknya kalau ada domba yang 1 tahun, ya lebih bagus yang 1 tahun ke atas. Jadi domba 6 bulan ke atas, kambing 1 tahun ke atas, sapi kerbau 2 tahun ke atas, onta 5 tahun ke atas. Ya, jantungnya sudah ada cucunya, jangan terlalu tua. Jadi itu dari segi umur. Ada juga umurnya belum sampai hampir 2 tahun, misalnya sapi, tapi badannya besar dan tanduknya sudah 1 jengkal. Kalau 1 jengkal itu memang kurang lebih umurnya sudah 2 tahun. Ya, Ustaz, itu. Tapi ada pertanyaan dari masyarakat. Benarkah kalau saya mau berkurban, saya tidak boleh potong rambut dan potong kuku? Disunatkan tidak memotong rambut dan kukunya mulai 1 Zulhijjah. Ya, mulai 1 Zulhijjah kalau dia berniat akan menyembelih kurban. Jadi mestinya meskipun saya belum ada niat, jamak dulu cukur deh, siapa tahu besok mau lebaran dapat rezeki. Ya, siapa tahu ada rezeki tiba-tiba datang. Jadi mulai 1 Zulhijjah sampai selesai penyembelihan. Makanya orang pergi Idul Adha itu breok, rambut gondrong. Jadi kalau mau cukur memang di tanggal 30 atau 29 Zulkaidah. Ya, jadi disunatkan untuk tidak bercukur semua, rambut, kumis, jenggot, kuku sampai selesai berkurban mulai tanggal 1 Zulhijjah. Jadi kurang lebih 10 hari. Sudah lebaran baru ada rezeki. Masih hari tasrik. Pokoknya selama masih hari tasrik. Kemudian kembali lagi. Jadi di samping umur ada juga persyaratan tambahan, yaitu tidak boleh dikurban hewan yang cacat. Ada dalam hadis Nabi ada 4 cacat yang tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Yang pertama buta dan butanya jelas. Ya, misalnya ada sapi kalau minus G tidak apa-apa. Ya, pakai kacamata. Kan ada juga sapi tuh. Sapi minus. Biasa dikasih begini, dia tidak tahu ke jalan, berarti tapi bagus kelihatan. Pakai soft lens gitu aja. Oh ya, pakai soft lens ya. Jadi
matanya buta dan butanya jelas. Maksudnya misalnya ada picuk memantongi matanya. Cacat mentok matanya. Cacat. Kemudian sakit. Dan sakitnya jelas. Ada ini hasil swabnya. Influenza ya. Positif. Ya, kan ada kelihatan sakit tapi tidak jelas dia sakitnya. Tidak ada juga gejala. OTG. Ya ini kalau OTG tanpa gejala. Jadi kalau dia STG tidak apa-apa ya, sapi tanpa gejala. Tapi kalau gejalanya ada, salah satunya misalnya ini informasi dari dokter hewan. Kalau dia matanya selalu berair, boleh jadi dia ada cacing. Jadi Jangki bilang kalau ada sapi berair berarti dia apa istilahnya? Perasai. Ya sensitif tidak, bukan sensitif itu ada penyakitnya. Sapi cale sensitif. Jadi sakit dan sakitnya jelas. Yang ketiga pincang dan pincangnya jelas. Kalau stroke ringan tidak gitu jalan gitu. Tapi ini pincang jelas maksudnya pakai tongkat atau bagaimana? Habis stroke dan stroke-nya berat. Misalnya dia pincang, memang kalau jalan dia pincang sekali. Ya, itu. Kemudian itu cacat, termasuk kalau ekornya tercabut satu, ada juga yang tanduknya tercabut. Kemudian yang keempat kurus dan kurusnya jelas, ya sampai tulang sumsumnya sudah tidak bisa, jadi kelihatan sekali tuh tulangnya di belakang. Jadi, nah kita ini mau bagi daging kurban, bukan mau bagi daging kondro, mau bagi kondro. Jadi buta dan butanya jelas, sakit dan sakitnya jelas, pincang dan pincangnya jelas, pincang goreng. Kemudian kacang itu, kurus dan kurusnya sangat jelas. Itu, ya itu yang harus diperhatikan. Kemudian binatang itu bukan milik orang lain. Kalau hadisnya itu bilang bukan milik orang lain, lalu dijelaskan bukan hasil curian. Kalau hasil curian itu kan masih semuanya miliknya orang. Kan masih ada daerah itu. Jadi sistem hukum pastikan kalau mau beli sapi tanya baik-baik dulu. Ini kau dipelihara sama ini orang atau baru kau pindah tangan? Susah itu kalau mau ditebang. Jadi pastikan sapinya kau hasil curian atau bukan. Jadi bukan hasil curian, bukan hasil menipu. Jadi dia harus sumbernya jelas. Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rasmi, sahabat Asar Tamanggon di Maros. Ustadz, bagaimana hukum arisan kurban? Dan ada hadis yang berkata tidak boleh menyimpan daging kurban lewat dari 3 hari. Bagaimana kalau mau diawetkan, mau bikin kornet, ada acara bulan depan dan selanjutnya? Jadi arisan kurban boleh saja kita. Misalnya sekarang 2.500 2.500.000 per orang, tinggal diatur 12 bulan itu menjadi bagaimana 2.500.000 berarti ya sekitar 200.000 atau 250.000 satu bulan. Jadi kurban itu sebenarnya murah. Kalau 2 juta per orang maka cukup dia 200.000 per bulan. 10 bulannya itu dipakai kan. Ramadan anggap tidak menyetor karena beli baju baru. Idul Adhanya juga tidak karena persiapan juga yang lain. Jadi 10 bulan. Kalau persiapan 2.500.000, 250.000 per bulan. Mau yang harga 3 juta per orang, 300.000 per bulan. Jadi mudah. Boleh cicil. Kemudian yang kedua, daging kurban itu pembagiannya dimakan oleh yang berkurban, dimakan oleh orang miskin, dibagikan, dan boleh disimpan untuk dibikin dendeng, disimpan untuk beberapa bulan. Boleh diawetkan. Bahkan di Saudi itu dikirim ke negara-negara lain di Afrika, di Asia yang miskin, dibagikan. Tentu diawetkan dulu. Jadi boleh sampai beberapa bulan. Yang penting jangan sampai kurban tahun depan masih ada. Jadi boleh kita simpan. Dan terakhir kurban itu kita yang berkurban jangan terlalu banyak lah bagian. Kasihlah mereka yang miskin,
yang memang membutuhkan. Kalau kita juga ambil lebih banyak, itu tidak kena tujuan dari berkurban. Kan tidak ada di standar mesti 4 kilo diambil. Tidak mesti. Malah saya 1 kilo mula untuk yang kurban, sisanya bagilah ke orang-orang miskin, termasuk boleh dikasih orang-orang kaya raya banyak uangnya tapi tidak berkurban. Orang kaya. Bawa ke pembagian 1 kilo. Tapi Pak, pembagian dari masjid. Lu kira orang miskin kak? Iya dikira, makanya dianggap miskin kak, kita tidak berkurban. Mudah-mudahan tersinggung sehingga kurban tahun depan. Iya. Atau langsung kurban besok nah. Iya. Kurban maju saya. Ya, jadi seperti itulah kurang lebih sekaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Jadi pemirsa, sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi, tapi yang penasaran komen Meki di komennya YouTube pertanyaan-pertanyaan tak, insya Allah Ustadz akan langsung menjawab. Boleh juga japri langsung di 0811 401 708. Tanya langsung tentang permasalahan kurban. Mau juga tanya harga sapi, tanya tuh Ustaz, banyak di channel. Saya tidak jual sapi nah. Oh tidak. Itu banyak channel lah Ustaz kan. Karena ada tuh itu pertanyaan bilang, Ustaz, bagaimana itu Ustaz kalau ayam Ustaz? Nah harus 4 kaki. Nah boleh ayam 2 ekor. Berarti nato nah jama-jama masalah kurban. Baik pemirsa, akhirnya terima kasih atas atensi kita. Ikuti terus konten-konten dakwah dari Ashar Tamanggong Channel. Akhirnya saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Andi M. Natsir, Ashar Tamanggong. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.